lurus, akurat, mencerahkan, cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Heri Widaryana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan peningkatan prestasi para pelajar, para peserta didik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, utamanya juga untuk memotivasi para pelajar dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh para pelajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Tentunya ini tidak lepas dari upaya kita untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan pendampingan dengan melakukan beberapa program-program peningkatan kompetensi maupun peningkatan prestasi siswa. Baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Tentunya ini diharapkan dengan pendampingan untuk memotivasi siswa ini dilakukan secara efektif, secara masif dari semua stakeholder. Juga untuk memotivasi siswa, kita juga ke program pemberian bantuan beasiswa ataupun bantuan prestasi bagi anak-anak yang meraih prestasi tersebut. Prestasi akademik banyak telah diraih melalui lomba OSN, opsi, maupun lomba-lomba akademik yang lain. Kemudian prestasi non-akademik pun banyak sekali melalui lomba-lomba di bidang seni maupun olahraga. Tentunya ini tidak lepas dari upaya kita, bagaimana kita memberikan motivasi dan fasilitasi bagi anak-anak untuk meraih prestasi tersebut. Kita melaksanakan program pembinaan minat dan bakat bagi peserta didik yang kita pilih sesuai minat bakat mereka di masing-masing koordinator wilayah. Tentunya ini sebagai upaya kita untuk menggali potensi sesuai dengan minat dan bakat mereka untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, tentunya hal tersebut kita berharap bagaimana anak-anak di samping mereka mempunyai prestasi akademik, prestasi non-akademik pun tentu harus kita bina semaksimal mungkin. Di bidang seni melalui lomba FLSSN banyak sekali yang ditorehkan baik tingkat kabupaten maupun sampai tingkat nasional. Di bidang olahraga, anak-anak juga berkiprah banyak dalam rangka mengikuti lomba-lomba bidang olahraga. Pada event terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan event Porda. Tentunya karena Sleman juara umum Porda tahun ini, banyak siswa-siswa yang menjadi atlet-atlet yang menyokong medali kepada Porda tersebut untuk meraih prestasi juara umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Tentunya ini adalah kado terindah. Selamat pada para prestator. Tentunya ini sebagai langkah awal untuk berprestasi yang lebih daripada yang kemarin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi sahabat narasumber. Pagi ini kita telah berada di SMP Negeri 3 Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta, dan di hadapan kita ada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sleman. Dengan Pak siapa, Pak? Aris Susilo Pambudi, SPD, MPD. Baik, Pak Aris. Ya. Sudah berapa lama sih, Pak, diamanahi sebagai kepala sekolah di sekolah ini? Ya, alhamdulillah saya bertugas di SMP Negeri 3 Sleman itu mulai 14 September tahun 2021. Baik. Jadi sudah sekitar 1 tahun 3 bulan. 1 tahun Ya. 3 bulan. Ya. Kalau mengabdi sebagai guru, Pak,
Ya, untuk pengabdian sebagai guru saya TMT 1 Februari tahun 1999. Jadi sampai saat ini sudah 24 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, masih sehat, Masih sehat Pak. masih semangat. Baik, Ya. sahabat Arus News, dalam data digital dan informasi yang berhasil kita cross-check kepada kepala sekolah, Ya. bahwa sekolah ini memiliki unggulan kelas olahraga. Begitu Pak ya? Ya, betul. Baik, prestasi apa sih Pak yang dimiliki sekolah ini sehingga, maaf, bicara prestasi pasti ada program unggulan. Ya. Apa Pak program unggulan yang telah digulirkan oleh pihak sekolah? Ya, terima kasih sahabat Arus News yang berbahagia. Program unggulan sekolah yang memang sudah ditetapkan dari pemerintah itu adalah adanya program kelas olahraga. Baik. Namun demikian, di dalam rencana kerja sekolah, kita mengangkat program-program unggulan yang lain, terutama terkait dengan program sekolah yang berkaitan dengan karakter peserta didik. Sehingga di sini muncul jargon karakter amarta, mulai dari agamis, mandiri, sampai adaptif. Nah, terkait dengan program unggulan kelas olahraga ini, memang setiap tahun ajaran baru, setiap kali PPDB kita menerima satu rombel kelas olahraga dengan jumlah 32 peserta didik. Nah, salah satu persyaratan yang ada adalah peserta didik melampirkan prestasi yang sudah dimiliki dari SD. Nah, terkait dengan program yang ada di kelas olahraga, secara struktur kurikulum, kelas olahraga ini mengacu ke struktur kurikulum nasional sejumlah 40 jam per minggu. Lalu khusus untuk kecabangan olahraga, ini ditambah 10 jam pelajaran untuk kecabangan olahraga. Sehingga kelas olahraga ini memiliki struktur kurikulum sejumlah 50 jam pelajaran setiap minggu. Nah, lalu bagaimana pembinaannya? Nah, pembinaannya untuk cabang-cabang individu, kita berkolaborasi dengan klub-klub yang ada di Sleman. Jika anak-anak berlatih di klubnya masing-masing, dan di sana anak mendapat pelatih utama dari klubnya, lalu dari sekolah menyediakan pelatih pembantu untuk menjembatani kepentingan sekolah dengan kepentingan klub, sehingga anak-anak betul-betul terpantau bagaimana kegiatan klubnya dan bagaimana kegiatan akademisnya. Lalu terkait dengan olahraga yang sifatnya kelompok atau bergu, ini yang harus difasilitasi sekolah dengan latihan rutin. Contoh bola voli, sepak bola. Anak-anak yang masuk di kelompok bola voli dan sepak bola ini rata-rata berasal dari beberapa klub. Misalnya bola voli bisa berasal dari 3 klub, 4 klub. Maka sekolah perlu latihan bersama untuk mengkemestrikan, kalau saya istilahnya untuk mensolidkan organisasi permainan, agar anak yang berlatar belakang dari beberapa klub ini nanti bisa padu, bisa bersinergi dalam sebuah tim bola voli SMP Negeri 3 Sleman atau tim sepak bola SMP Negeri 3 Sleman. Jadi terkait pembinaan sesuai dengan kebijakan dari Dispora. Jadi kalau kelas olahraga ini kita punya 2 induk. Satu Dinas Pendidikan, yang kedua Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, untuk pembina pelatih dan pembantu pelatih dari Dispora Kabupaten Sleman ini mendorong dengan dana insentif untuk pelatih dan pembantu pelatih, sehingga kami sedikit banyak terbantu. Kalau tidak ada ya dari bos terlalu berat. Nah, terkait prestasi, nah untuk prestasi ini memang beberapa tahun yang lalu beberapa anak kami sudah bisa berprestasi level internasional. Sahabat Arus News yang luar biasa, terkait dengan prestasi kelas olahraga, ini mulai beberapa tahun yang lalu ada beberapa peserta didik yang mampu berprestasi di level internasional seperti cabang taekwondo. Nanti monggo bisa melihat di papan pojok kependudukan, di sana ada meeting terkait prestasi anak. Jadi siswanya masih itu Pak?
Kalau siswanya sudah keluar alumni. Terus yang tahun 2022 ini level prestasinya memang dari kabupaten sampai nasional ya. Baik. Sebetulnya ada yang level internasionalnya, ada cabang sepatu roda, namun ini bukan dari kelas olahraga. Justru dari kelas reguler itu ada anak yang berprestasi di cabang sepatu roda. Ini justru nanti lolos seleksi tingkat Asia Tenggara. Baik. Nah, ini bukan kelas. Kalau yang 2022 prestasi sekolah khususnya kelas olahraga di O2SN ini banyak didominasi oleh anak-anak kelas olahraga. Baik. Namun juga ada anak kelas reguler yang berprestasi seperti catur putra. Ini anak reguler ini juga juara 1 kabupaten. Lalu ada tenis meja, ini juga kelas reguler, ini juara 3 kabupaten. Kalau yang kelas olahraga kemarin yang bergu itu sepak bola itu juara 1, lalu bola voli juara 2, lalu yang renang ini satu anak bisa dapat 2 emas, 1 perak. Lalu atletik juga ada yang dapat perak. Lalu renang putri juga ada yang dapat emas. Nah, namun untuk prestasi anak di level yang lebih luas seperti Porda, Kejurda ini anak-anak kami kelas olahraga juga banyak yang menyumbangkan medali. Nah, ini Baik, sebuah hal yang nggak kalah pentingnya Pak Aris. Himbauan untuk orang tua siswa yang saat ini baik mereka yang sudah memiliki putra-putri yang berprestasi maupun yang belum, agar terus lakukan torehan prestasi sehingga prestasi di sekolah ini terus berkesinambungan dan bergenerasi. Seperti apa Pak himbauannya? Ya, sahabat Arusis yang luar biasa dan khususnya orang tua peserta didik, tugas kita orang dewasa sesuai peraturan perundang-undangan bahwa pendidikan ini kan konsepnya menebalkan potensi anak. Dan potensi anak-anak kita itu sangat unik. Maka tugas kita selaku orang tua harus mengenal betul potensi anak kita itu seperti apa. Sehingga kita bisa mengembangkan potensi anak kita sebagai modal bagi anak kita untuk memberikan pengabdian yang luar biasa pada nusa, bangsa, dan negara. Kalau memang potensinya pada bidang olahraga, ya semoga bisa berprestasi sampai level internasional. Namun tentu saja anak-anak kita itu memiliki potensi yang bermacam-macam. Ada yang di sastra, ada yang di seni, ada yang budaya, mungkin ada yang sains. Maka pesan saya pada orang tua, kita harus selalu bersabar dan selalu mengenal betul potensi anak kita, sehingga kita bisa memberikan layanan prima demi kesuksesan anak-anak kita. Dan terutama di sekolah, untuk Bapak Ibu Guru, saya selalu berpesan dan meminta pada Bapak Ibu Guru untuk selalu mendidik, mengajar anak kita dengan hati, dalam artian mengenal karakteristik dan keunikan anak-anak kita, sehingga kita bisa memperlakukan anak-anak kita dengan baik, anak-anak kita bisa senang, bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Harapannya ke depan, anak-anak kita betul-betul menjadi anak-anak yang bisa berkembang maksimal sesuai potensinya masing-masing. Baik, selamat siang sahabat Arusnya. Siang ini kita telah berada di SMP Negeri 3 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita akan mewawancarai siswa berprestasi yang dimiliki SMP Negeri 3 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan siapa Mas? Dengan Ilyas Fahrudin dari SMP Negeri 3 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, sekarang kamu kelas berapa Mas? Sekarang saya di kelas 8A. Baik, selama menjadi siswa di sekolah ini, prestasi yang telah kamu torehkan apa Mas? Peringkat 1 juara O2SN tingkat kabupaten, juara 1 O2SN tingkat provinsi, dan tahun berapa itu? Tahun 2022. Oke, lanjut. Dan juara dan peringkat 6 O2SN tingkat nasional. Baik, semuanya itu di cabang olahraga apa Mas? Itu semua di cabang olahraga pencaksilat. Baik, sahabat Arusnya, siswa berikutnya yang menuai prestasi pula, kita akan mendengarkan penuturan dari siswa SMP Negeri 3 Sleman. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Kevin Elangga Praetno. Saya sekolah di
SMP Negeri 3 Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Baik. Prestasi yang telah kamu raih, Mas, selama kamu menjadi siswa di sekolah ini? Saya meraih 2 emas, 1 perunggu dari lomba Porda DIY Dalam cabang olahraga apa itu, Mas? renang Oke, di tahun? 2022. Oke. Ada lagi? Dan Popda DIY meraih 1 perak, 1 perunggu. Dengan cabang olahraga yang sama? Iya, Di tahun? 2021. Oke. Terima kasih Arus News, akurat dan mencerahkan. Arus News akurat dan mencerahkan. Cerah peradaban.